beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di Bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setianya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Kebaktian Jumat Agung pada hari ini berlangsung di dalam pengakuan iman bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang rela mati di atas kayu salib menanggung dosa manusia beserta kita semua. Jemaat yang terkasih, dalam kehidupan ini manusia cenderung memandang yang hina itu tidak mulia, melihat yang buruk sebagai aib, memandang penderitaan sebagai kutuk, dan melihat hukuman sebagai ganjaran yang pantas untuk diterima. Demikianlah manusia memandang Yesus Kristus yang tergantung di atas salib. Dia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang Dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Yesaya 53 ayat 2b sampai 3. Seberapa mulia kematian Kristus bagi kita? Seberapa berhargakah pengorbanannya di atas kayu salib? Adakah kita masih memandang muka pada Kristus dan salib itu? Sekarang mari kita tunduk kepala, kita akan datang pada Allah di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami datang padamu pada kesempatan ini, karena kami menyadari bahwa hidup kami tanpa Tuhan adalah sesuatu yang kosong dan hampa.
Betapa seringnya kami justru tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami memang mengerti bahwa Engkau tergantung di atas kayu salib untuk kami, tetapi seringkali kami tidak melakukan apa yang sepatutnya kami lakukan. Kami memandang bahwa apa yang kami terima hari ini adalah sesuatu yang seharusnya kami terima, padahal itu adalah anugerah Tuhan dalam hidup kami. Oh Tuhan, ampunilah kami kalau di dalam hidup kami mengiring Tuhan, kami seringkali gagal untuk melihat arti salib dan Kristus Sang Raja yang telah mati bagi kami itu. Biarlah melalui ibadah pada hari ini, kami boleh diingatkan kembali bahwa Engkau adalah Allah yang telah datang ke dalam dunia, menjadi sama seperti kami, dan di dalam kemanusiaan-Mu, Engkau telah mati menggantikan kami, supaya kami yang berdosa diselamatkan. Karena itu biarlah doa kami pada pagi hari ini boleh menjadi doa yang berkenan di hati Tuhan. Karena kami tahu dan sadar, kami sungguh membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk segala karya-Mu, kasih-Mu, dan pengorbanan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, berita anugerah terambil dari surat kepada orang Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-22 berkata, "Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus karena Dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah dan salam damai bagi saudara. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Nun di bukit yang jauh,
junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Bacaan diambil dari Injil Tuhan Yesus menurut Yohanes pasal 19 ayat 16 hingga ayat yang ke-30. Begini firman Tuhan. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya dia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ dia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa dia mengatakan, 'Aku adalah raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu dilakukan prajurit-prajurit itu, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah dia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah dia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus."
Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah dia, "Sudah selesai." Lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memeliharanya, serta melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, suatu ketika saya membuka sebuah media sosial dan di dalamnya saya menemukan sesuatu hal yang menarik. Dan saya berkata begini dalam hati, waduh, hebat sekali kreativitas anak-anak muda ini. Mereka bisa mendesain sebuah kaos yang menarik, tetapi dengan gambar salib di depannya. Dan waktu saya perhatikan harganya, wow, ternyata nggak murah-murah amat juga gitu ya. Ya sebandinglah dengan segala kreativitas dan kerja keras mereka untuk menghasilkan produk yang seperti itu. Bapak Ibu, memang salib memiliki banyak sekali arti dan makna. Bagi seorang pelukis, maka salib itu menjadi sebuah objek lukisan yang memberi inspirasi kepadanya untuk menggambarkan sesuatu yang begitu dalam dan menarik. Bagi seorang sastrawan, maka salib bisa menjadi sumber ilham di mana dia menuliskan sebuah tulisan yang begitu luar biasa tentang salib. Salib punya banyak makna bagi siapapun yang melihatnya. Tetapi saya mau mengajak kita untuk merenungkan lebih banyak lagi dan lebih dalam lagi makna salib. Apa artinya salib bagi engkau dan saya? Apa artinya orang-orang yang hadir pada waktu itu di sekitar salib Kristus? Apakah mereka juga memiliki pandangan yang sama dengan yang kita miliki hari ini? Secara khusus bagaimana kita sebagai warga gereja, khususnya warga gereja GKI Kutisari Indah yang hari ini kita bersama-sama merayakan Jumat Agung, bagaimana kita memandang salib Kristus Raja kita itu? Apakah salib itu menjadi sesuatu yang masih relevan dan penting di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali kepada teks kita yang tadi baru saja kita baca bersama-sama. Untuk melihat apa yang dituliskan oleh seorang Rasul Tuhan, yaitu Rasul Yohanes, sebagai saksi mata dari peristiwa salib dan penyaliban Kristus. Penyaliban itu memang dimulai dari satu peristiwa yang terjadi saat Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Penangkapan itu didalangi oleh seorang murid Tuhan yang berkhianat, yaitu Yudas Iskariot. Yesus lalu dibawa ke hadapan para imam-imam kepala dan khususnya di hadapan imam besar pada malam itu. Di sanalah mereka menginterogasi Tuhan, menyusun tuduhan palsu dan kemudian mereka merekayasa supaya Yesus bersalah. Dan sepakat menyeretnya untuk menghadap Pilatus pagi-pagi benar dan diadili berdasarkan hukum Romawi. Mengapa ini penting? Karena memang orang-orang Yahudi hari itu tidak diperkenankan untuk menghukum orang berdasarkan hukum agama mereka. Hanya hukum Romawi yang berhak untuk memutuskan seorang itu bersalah dan dihukum mati. Itulah latar belakang dari bacaan kita pagi hari ini. Salib memang sebuah hukuman mati yang sangat mengerikan bagi para kriminal dan penjahat hari itu. Tapi ternyata di sisi lain, salib juga membuka sesuatu yang baru. Kita melihat wajah dari orang-orang di sekitar salib. Wajah dari orang-orang yang kita bisa lihat secara jelas dan telanjang dalam penggambaran Yohanes. Bapak Ibu Saudara, setidaknya ada beberapa kelompok orang yang kita bisa perhatikan saat mereka berada di sekitar Yesus yang tersalib pada pagi sampai sore hari itu. Yang pertama Bapak Ibu, kita berjumpa dengan seorang yang bernama Pilatus. Jika saja dia tidak disangkutkan dengan peristiwa salib Tuhan, barangkali namanya tidak akan pernah kita dengar sampai hari ini.
Tapi karena dia tersangkut dengan peristiwa salib Tuhan, maka setiap minggu kita bersama-sama menyebutkan namanya dalam pengakuan iman rasuli kita. Hari itu, Pilatus menjadi seorang gubernur atau wali negeri dari Yehuda. Bapak Ibu, barangkali pagi itu dia tidak menyangka ada sesuatu yang berbeda. Dia berpikir hari itu akan berlalu seperti biasanya, dan ternyata ada sesuatu yang terjadi. Orang banyak datang kepadanya dan dia diperhadapkan dengan Yesus yang hari itu diseret untuk diadili dengan hukum Romawi. Bapak Ibu, pada awalnya Pilatus begitu ingin untuk membebaskan Yesus. Dia tahu bahwa Yesus sebenarnya tidak bersalah. Injil Matius pasal 27 ayat 19 mencatat bahwa pada saat Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Yohanes juga mencatat percakapan antara Pilatus dengan Tuhan Yesus dalam sebuah interogasi, dan bagaimana Pilatus awalnya mencoba untuk tetap membebaskan Yesus. Yohanes 19 ayat 12 bahkan mencatat bahwa sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Namun kenyataannya berbeda Bapak Ibu. Kita tahu dari catatan Alkitab, pada akhirnya Pilatus menyerah terhadap tekanan orang banyak yang terus mendesaknya untuk membunuh dan menyalibkan Yesus. Ia tunduk pada tekanan massa yang besar itu. Karena orang-orang berteriak kepadanya, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja melawan Kaisar. Tekanan demi tekanan membuat Pilatus pada akhirnya menyerah. Dan dia tahu kalau dia terus bersikeras untuk membebaskan Yesus hari itu, maka dia berhadapan dengan konsekuensi yang sangat besar bagi hidupnya. Sesungguhnya Pilatus menggambarkan orang-orang yang lebih memilih rasa aman, memilih kedudukan, dan apa yang sudah dia raih dalam hidupnya daripada memilih Yesus. Ia tidak rela kehilangan itu semua karena memang dia tahu konsekuensinya. Jika apa yang diserukan oleh orang banyak itu benar, maka dia akan berhadapan dengan hukuman dari Kaisar, bahkan mungkin sampai hukuman mati. Jadi daripada dia kehilangan semuanya, maka dia menyerah dan kemudian menyerahkan Yesus untuk dibunuh dan disalibkan. Pertimbangan itu yang menuntunnya untuk mengambil keputusan untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, membayangkan sosok Pilatus membuat saya menyadari bahwa juga banyak orang pada saat ini, orang-orang pada masa kini, barangkali mereka menyadari tentang siapa Yesus. Mereka mungkin mempercayai Yesus, mencoba untuk mengikut Yesus, tetapi pada saat mereka harus menentukan pilihan antara memilih Yesus dengan kehilangan semua yang mereka miliki, maka mereka lebih memilih untuk menyangkal Yesus. Kenyamanan, kedudukan, harta, semua yang ada dalam genggaman tangan itu sulit untuk mereka lepaskan. Bapak Ibu, Tuhan pernah mengatakan satu kalimat yang menarik, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi dia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Injil Markus pasal 8 ayat 38 sampai 39. Sebuah peringatan yang sangat mengena sekali. Saya merasakan kepedihan yang sama Bapak Ibu pada saat saya bicara dengan salah seorang saudara dari mama saya yang pada akhirnya memilih untuk meninggalkan imannya kepada Kristus. Awalnya dia menikah dengan seorang pria yang berlainan kepercayaannya, dan tampaknya pernikahan mereka bahagia. Ada anak-anak yang hadir dan karir suami yang makin membaik. Sampai saat satu titik, dia diminta untuk memilih antara melepaskan imannya pada Kristus atau karir suaminya di sebuah perusahaan BUMN itu akan berhenti di situ. Dia memilih untuk meninggalkan Tuhan. Dan betul Bapak Ibu, karir suaminya makin melesat. Banyak yang mereka miliki, kemudian rumah, kendaraan, dan lain-lain. Tapi saya tetap kembali ingat pada perkataan Tuhan Yesus tadi. Apa gunanya itu semua?
jika kita kehilangan nyawa kita. Salib membuka siapa kita. Yang kedua, kita berjumpa dengan para pemimpin agama Yahudi yang hari itu adalah orang-orang yang berinisiatif untuk membawa Yesus dan memberikan tuduhan kepadanya supaya dia dibunuh. Dari awal kehadiran Kristus maka mereka sudah merasa terancam. Kehadiran seorang rabi muda ini membuat mereka kehilangan pengikut, kehilangan pengaruh, kalah popularitas. Akibatnya mereka kemudian berusaha begitu banyak cara untuk menjebaknya, menangkapnya, dan bahkan membunuhnya dengan sebuah kebencian besar. Berkali-kali upaya mereka gagal sampai satu saat mereka tahu kesempatan itu tiba saat seorang murid Tuhan Yesus berkhianat. Mereka berhasil menangkapnya, menyeretnya, dan merekayasa tuduhan supaya dia dihukum mati di hadapan Pilatus. Bahkan saat Pilatus memberikan sebuah pilihan mana yang akan mereka bebaskan antara Yesus dari Nazaret itu dengan Yesus yang disebut Barabas, mereka dengan sehati berkata, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, hati yang dipenuhi dengan kebencian telah membuat mereka buta terhadap kebenaran. Hati yang telah dipenuhi dengan begitu besar kemarahan telah membuat mereka tidak lagi bisa melihat kebenaran ilahi di hadapan mereka. Tampaknya Yesus kalah. Tampaknya hari itu orang-orang para pemimpin agama Yahudi yang menang. Bukankah keinginan mereka untuk menyingkirkan seorang Yesus terpenuhi? Bukankah dia akhirnya tersalib? Namun yang menjadi ironi dalam kisah ini adalah bahwa mereka mati-matian menentang Yesus sebagai Raja, sebagai Mesias. Tetapi Pilatus dengan kekuasaannya menuliskan di atas salib itu kata-kata yang justru mengukuhkan bahwa dia adalah Raja. Karena tertulis dalam 3 bahasa, bahasa Latin, bahasa Yunani, dan bahasa Ibrani. Kristus yang mereka tolak sebagai Raja, sesungguhnya adalah Raja sejati. Tidak peduli manusia menolaknya, karena penolakan manusia tidak pernah bisa membuat Yesus turun dan tergantikan. Bapak Ibu, dia tetap Allah dan Raja. Yang ketiga, Yohanes menuliskan tentang kehadiran para prajurit di sekitar salib hari itu. Mereka yang menjadi eksekutor pembunuhan. Mereka menyiksa Yesus dengan mencambukinya hingga berdarah-darah. Memakaikan mahkota duri sebagai sebuah hinaan kepada Yesus. Mereka juga kemudian dicatat mengambil pakaian Yesus, membagi-baginya, mengundi jubahnya. Memang Bapak Ibu, menurut kebiasaan prajurit Romawi hari itu, pakaian orang yang disalibkan itu menjadi milik para prajurit yang ditugaskan untuk menyalibkannya. Pakaiannya termasuk pakaian luar, sandal, ikat pinggang, dan semua yang dimiliki oleh sang terhukum hari itu menjadi milik dari para prajurit. Mereka memutuskan untuk membagi pakaiannya dan kemudian membuang undi untuk jubahnya. Tanpa mereka sadari bahwa apa yang mereka lakukan itu menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Mazmur 22 ayat 19 mencatat, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Bapak Ibu, para prajurit itu menggambarkan orang-orang yang berusaha untuk mencari keuntungan di sekitar salib dan Yesus. Mereka tidak peduli dengan Yesus yang tergantung di sana. Yang mereka justru pikirkan adalah apa yang saya bisa dapatkan dari orang itu. Bapak Ibu, kesadaran seperti itu juga membuat saya tiba-tiba mengerti bahwa ada juga orang-orang yang ternyata mengikut Yesus dengan sebuah pemikiran, apa yang saya bisa peroleh? Keuntungan apa yang saya bisa dapatkan? Yesus sekali lagi tampaknya sebagai orang yang kalah. Bukankah kematiannya di atas kayu salib itu membuat dia kehilangan semuanya, bahkan pakaiannya sekalipun? Betulkah begitu Bapak Ibu? Tidak. Karena sesungguhnya yang mereka tengah perlakukan seperti itu adalah Raja. Raja yang menang. Dialah Tuhan kita. Yang keempat, kita berjumpa dengan para murid Tuhan yaitu Yohanes dan juga ibu Tuhan yaitu Maria.
Saya tahu tidaklah mudah bagi mereka yang telah bersama-sama dengan Kristus, khususnya bagi sang ibu yang telah melihat dan membesarkan dia sejak kecil. Para murid yang 3 tahun lebih itu bersama-sama dengannya kemanapun mereka pergi. Melihat Yesus tersalib di atas kayu itu. Tapi Bapak Ibu yang menarik, Injil Yohanes tidak berfokus pada penderitaan Kristus. Oh tidak. Tapi pada perhatian dan kasih Tuhan kepada mereka. Dia tahu dengan persis perasaan Maria, dia mengerti apa yang menjadi kepedihan hatinya dan masa depan Maria. Oleh karena itu dia di atas kayu salib, di tengah-tengah seluruh penderitaannya itu dia berkata kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu." Lalu dia berkata kepada murid-muridnya itu, "Inilah ibumu." Dan kemudian Alkitab mencatat sejak saat itu murid itu menerima ibu itu dalam rumahnya. Bapak Ibu, sekali lagi tampaknya kalau kita melihat sepintas, Injil Yohanes sedang melukiskan keadaan dan kekalahan, keputusasaan dari Kristus. Bukankah dia sedang menitipkan ibunya karena dia akan mati? Benarkah? Betulkah itu semua merupakan momen kekalahan? Yang menarik, Injil ini kita lihat dan kita akhiri dengan sebuah adegan lain, yaitu pada saat Tuhan Yesus berseru, "Aku haus." Lalu para prajurit itu memberikan anggur asam sebagai minuman untuknya. Anggur yang dicampur dengan mur dalam bagian lain Alkitab mengatakan. Saat Yesus meminumnya kemudian dia berseru, "Sudah selesai." Oh, perkataan sudah selesai bukan berarti bahwa dia sudah gagal. Apa yang diusahakannya sudah lenyap. Oh tidak. Justru sudah selesai menggambarkan kemenangan sejati. Kemenangan Kristus atas dosa. Kemenangannya yang memungkinkan kita untuk boleh mengalami karya Kristus. Dimenangkan, ditebus, dan diangkat sebagai anak. Bapak Ibu, memang kematiannya sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu. Tetapi tetap memberi dampak besar bagi kita hari ini. Bagi manusia di sepanjang zaman termasuk kita hari ini. Tidak peduli apa dosa kita. Tidak peduli apa kesalahan kita. Bapak Ibu, kita cenderung untuk berusaha melupakan masa lalu kita. Kita cenderung untuk menutup dosa kita. Tapi seberapapun keras kita berusaha untuk melakukannya, maka dosa itu akan tetap ada. Mengejar kita. Karena memang kita tidak bisa lepas dari itu semua. Dosa menuntut pertanggungjawaban. Bahkan di hadapan Allah, dosa itu harus diselesaikan dengan kematian. Sesungguhnya kitalah yang harus ada di atas kayu salib itu. Sesungguhnya kitalah yang harus mati di sana. Tapi Yesus datang untuk menyelamatkan dan menggantikan kita. Dan kematiannya itu adalah kematian yang memberikan kita kemenangan. Yang sanggup mengubah hidup manusia. Sanggup mengubah John Newton, seorang yang begitu kejam sebagai pedagang budak. Sanggup mengubah hidup seorang Saulus, seorang yang kejam, yang mencoba untuk menganiaya. Bahkan juga sanggup mengubah hidupmu dan hidupku yang penuh dengan dosa. Salib di sisi yang lain bukan hanya menggambarkan penghakiman, tetapi salib juga menggambarkan sebuah anugerah. Bapak Ibu, penghakiman karena memang dosa adalah sesuatu yang luar biasa di hadapan Allah. Kita tidak pernah bisa main-main dengan dosa. Tapi di sisi lain, salib juga menggambarkan anugerah. Karena memang Allah tahu dan mengerti bahwa manusia berdosa tidak akan pernah mampu untuk menyelamatkan dirinya. Hanya oleh darah Kristus. Dia sanggup menyelamatkan kau dan saya dari dosa. Loh Pak, saya ini bukan orang berdosa kalau dibandingkan dengan orang-orang yang ada di penjara Pak. Saya bukan pembunuh, saya tidak pernah melakukan dosa yang besar. Saya tidak pernah menipu orang dan kemudian membuat orang sampai mengalami masalah yang besar. Tidak. Tapi jangan lupa saudara, kita adalah orang-orang yang diperanakan di dalam dosa. Bahkan satu dosa kecil sekalipun akan membuat kita sampai di atas kayu salib. Tapi syukur kepada Tuhan, Dia mati bagi kita. Sekarang Bapak Ibu, saat kita kembali memandang salib, maka kita perlu menyadari bahwa Dia telah mati untuk kita menggantikan engkau dan saya. Salib
menggambarkan penghukuman, tapi juga menggambarkan anugerah Allah. Salib menggambarkan sebuah hal yang sangat menarik. Di tengah-tengah salib itulah kasih dan disiplin Allah bertemu. Di tengah-tengah salib itulah Yesus telah mati menggantikan engkau dan saya. Selamat merayakan Jumat Agung, dan sadarilah bahwa yang tergantung di atas salib itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh kematiannya di atas kayu salib menyatakan kasih Allah yang besar, yang melampaui semua dosa manusia. Dan karena kematiannya lah kita diselamatkan dari dosa. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah
di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang mari kita sekali lagi datang kepada Allah, kita membawa doa syafaat kita, dan kita percaya bahwa Allah mendengar, serta Allah berkenan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang padamu menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau membawa doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang bukan saja telah menciptakan segala sesuatu, tetapi juga Allah yang terus memelihara setiap kami. Maka kami pertama-tama mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk penanganan dari pandemi yang masih terus diusahakan oleh pemerintah dengan vaksinasi yang masih terus berjalan sampai sekarang. Tuhan kiranya menolong supaya lewat ini semua, pandemi ini boleh teratasi dengan baik, dan kami percaya bahwa Tuhan bekerja di dalamnya. Kami berdoa juga untuk gerejamu di tempat ini, Gereja GKI Kutisari Indah. Tuhan berkati, sehingga di dalam segala pergumulan kami menyadari bahwa Engkau adalah kepala dan Tuhan atas jemaat-Mu. Maka Tuhan berikanlah pertolongan sehingga gerejamu ini boleh tetap terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang melayani di sini, para majelis dan juga setiap teman-teman yang Tuhan pakai supaya pelayanan ini boleh terus berjalan. Tuhan berkati. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, Engkau terus menolong mereka di dalam segala situasi yang dihadapi. Bagi mereka yang sedang di dalam kondisi kelemahan tubuh karena sakit, oh Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menjamah dan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Bagi kami yang sedang mengalami pergumulan, entah pergumulan dalam keluarga, pekerjaan, dan apapun juga, kami yakin satu hal ini, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui rangkaian ibadah Paskah ini, kami boleh terus diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang peduli dengan kami. Allah yang terus hadir menolong kami. Meskipun situasinya masih belum banyak berubah seperti sekarang, tapi kami tahu bahwa Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau mengakhiri doa kami ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening gereja atau scan QRIS seperti yang tertera pada layar. Jemaat dapat juga memasukkan ke kotak persembahan di depan gereja atau menyimpannya terlebih dulu dan memberikannya saat ibadah minggu diadakan kembali di gedung gereja. Nats persembahan terambil dari Mazmur 22 ayat yang ke-25. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Mari kita berdoa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hari ini boleh merayakan Jumat Agung, merayakan Tuhan yang mati di atas kayu salib, berkorban untuk kami umat manusia. Bila pada kesempatan ini kami membawa persembahan syukur kepada Tuhan, sungguh jauh bila dibandingkan dengan apa yang Engkau persembahkan bagi kehidupan kami. Tetapi kiranya melalui persembahan ini Engkau mendapati hati kami adalah hati yang bersyukur kepada Tuhan, hati yang ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan, hati yang hormat akan pengorbanan Tuhan bagi kehidupan kami. Berkatilah dan urapilah persembahan kami ini, kuduskan hingga boleh dipakai untuk pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami rayakan kematiannya pada hari ini, kami bersyukur. Amin. Dari di dalam hatiku
Bapak, Ibu, Saudara, sekarang mari kita mengarahkan hati kita pada Kristus yang telah rela mati tergantung di atas kayu salib demi menanggung dosa umat manusia. Pergilah menjalani kehidupan dalam damai sejahtera dan kasih sesuai dengan firman-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan menebus kita, serta pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.